Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nila Anggara, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar. Pada kali ini, saya akan membuat koneksi antar materi pada modul 2.1 di Pendidikan Guru Penggerak. Inilah tim hebat saya, Bapak Fasilitator Bapak Darwin Ambarita. Saya Nila Anggara, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar. Dan Ibu Siska Oktariza, fasilitator hebat kami. Pertanyaan pertama. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah merupakan pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan metode, materi, dan penilaian untuk memenuhi kebutuhan individu dari setiap murid di dalam kelas. Pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu mengenali 1. Gaya belajar siswa, audio, visual, dan kinestetik. Yang kedua yang perlu dikenali guru adalah minat. Yang ketiga, bagaimana tingkat kemampuan siswa. Dan yang terakhir, tingkat kebutuhan khusus setiap murid. Lalu, bagaimana cara penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Ada 3 langkah untuk penerapan pembelajaran berdiferensi di kelas. Yang pertama, melakukan identifikasi atau memetakan kebutuhan belajar dari setiap murid. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan penilaian diagnostik melalui observasi yang bisa kita lakukan, wawancara, atau survei dengan menggunakan angket yang telah kita siapkan. Dari penilaian diagnostik ini, kita dapat memetakan kebutuhan belajar siswa yang meliputi 1. Kesiapan belajar siswa, minat siswa, dan profil belajar murid. Yang kedua, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan. Yang dapat kita lakukan adalah langkah yang pertama, menyusun RPP berdiferensiasi dengan langkah-langkah. Ada 3 strategi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, diferensi konten. Yang kedua, diferensi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Nah, yang ketiga yang dapat kita lakukan adalah mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah dilaksanakan, yaitu dengan cara menilai bagaimana respon siswa dalam sebuah pembelajaran agar guru bisa memahami kelemahan dan kekuatan dari pembelajaran yang kita laksanakan di kelas. Jadi, di setiap pembelajaran yang kita lakukan di kelas, kita perlu mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Baik itu refleksi dari siswa ataupun refleksi dari diri kita sendiri, agar kita bisa memperbaiki kekurangan pembelajaran yang sudah kita laksanakan untuk kita tingkatkan, untuk kita evaluasi agar lebih maksimal pada pembelajaran berikutnya. Pertanyaan kedua, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar murid? Nah, di sini saya akan memaparkan alasan pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan mencapai hasil belajar yang optimal.
Alasan yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi dapat menghargai keberagaman murid. Keberagaman murid dalam perbedaan gaya belajar, audio, visual, dan kinestetik, keberagaman murid dalam minat, dan keberagaman murid dalam kemampuan dan tingkat pengembangan. Alasan yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi dapat menumbuhkan motivasi dan semangat siswa, karena pembelajaran yang relevan dan menarik berdasarkan minat dan kebutuhan siswa. Alasan yang ketiga adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi tingkat kesiapan siswa. Tingkat kesiapan yang berbeda dalam berbagai topik dan keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Alasan yang keempat, bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pengembangan kemampuan kritis siswa. Berpikir lebih kritis dan memecahkan masalah yang ada dalam diri siswa. Dan alasan yang kelima adalah bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah kesetaraan dan inklusivitas, yakni murid dengan kebutuhan khusus atau tantangan belajar akan mendapatkan dukungan yang sesuai dalam pembelajaran berdiferensiasi. 7 alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi dapat berhasil. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi adalah bersifat proaktif. Dalam pembelajaran berdiferensiasi yang bersifat proaktif, murid yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda dan secara proaktif merencanakan pembelajaran yang menyediakan berbagai cara guna untuk mengekspresikan dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi lebih kualitatif daripada kuantitatif. Bahwa para guru secara salah selama ini berasumsi bahwa mendiferensiasi pembelajaran berarti memberi beberapa murid lebih banyak pekerjaan untuk dilakukan dan yang lainnya lebih sedikit. Misalnya, seorang guru memberikan murid yang memiliki kemampuan membaca yang lebih tinggi tugas untuk membuat 2 buah laporan buku. Sementara murid yang kemampuannya lebih rendah hanya 1 laporan saja. Pembelajaran berdiferensiasi berakar pada penilaian. Berakar pada penilaian adalah guru yang memahami bahwa pendekatan belajar mengajar harus sesuai dengan kebutuhan murid, akan mencari setiap kesempatan untuk mengenal murid dengan lebih baik. Nah, di sini, di dalam pembelajaran berdiferensiasi, penilaian tidak lagi hanya dilakukan sebagai sesuatu yang terjadi pada akhir unit untuk menentukan siapa yang telah mendapatkannya atau siapa yang sudah menguasai. Yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi menggunakan beberapa pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. Di semua ruang kelas, guru setidaknya memiliki 3 elemen kurikuler. Yang pertama, konten, yaitu masukan apa yang dipelajari oleh murid. Yang kedua, proses, bagaimana murid berupaya memahami ide dan informasi. Dan yang ketiga adalah produk, yaitu keluaran atau
bagaimana murid menunjukkan apa yang telah mereka pelajari. Nah, alasan yang kelima adalah pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada murid adalah ketika pembelajaran berhasil mengundang murid untuk terlibat, relevan, dan menarik bagi murid. Nah, akibatnya adalah bahwa semua murid tidak akan selalu menemukan jalan yang sama untuk belajar, yang dengan cara yang sama mengundangnya, sama relevannya, dan sama menariknya. Nah, lebih lanjut, pembelajaran berdiferensiasi mengakui bahwa pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang akan datang harus dibangun di atas pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman sebelumnya. Dan bahwa tidak semua murid memiliki fondasi belajar yang sama pada awal proses pembelajaran. Yang keenam, alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi dapat berhasil adalah pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individual. Ada waktu ketika pembelajaran seluruh kelas adalah pilihan yang efektif dan efisien. Misalnya, membangun pemahaman bersama dan memberikan kesempatan untuk berdiskusi, melakukan ulasan bersama yang dapat membangun rasa kebersamaan. Pembelajaran berdiferensiasi pada alasan yang keenam ini ditandai oleh irama berulang dari melakukan persiapan kelas, mengulas kembali, dan berbagi, yang kemudian diikuti oleh kesempatan untuk eksplorasi, eksistensi, dan produksi individu atau kelompok kecil. Dan yang terakhir, alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi dapat berhasil adalah pembelajaran berdiferensiasi bersifat organik dan dinamis. Nah, di setiap ruang kelas yang berbeda-beda, mengajar adalah sebuah evolusi. Murid dan guru sama-sama menjadi pembelajar. Guru mungkin lebih tahu banyak tentang materi pelajaran, namun mereka juga terus belajar tentang bagaimana murid belajar. Kolaborasi yang berkelanjutan dengan murid diperlukan untuk memperbaiki peluang belajar agar efektif untuk setiap murid. Guru pada alasan yang keenam ini akan memantau kecocokan antara kebutuhan murid dan proses pembelajaran murid, serta membuat penyesuaian sebagaimana yang diperlukan ketika proses pembelajaran berdiferensiasi ini berjalan dan dapat berhasil. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Bagaimana saya melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Jawaban saya yang pertama, saya melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak dapat mengintegrasi pengetahuan dengan cara dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam dan lebih holistik. Yang kedua, kaitannya adalah pengembangan keterampilan yang lebih komprehensif dengan cara mengembangkan berbagai keterampilan yang relevan dengan konteks pendidikan. Yang ketiga, pengaplikasian praktis dengan cara menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi praktis
sesuai dengan dunia nyata. Yang keempat, adanya pemahaman yang mendalam, yaitunya pembelajaran yang berkelanjutan dan terkait. Dan yang terakhir adalah kesiapan untuk tantangan yang lebih tinggi. Keterkaitan antar materi adalah pembelajaran berdiferensiasi berkaitan erat dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikannya adalah sistem Among, yang berarti bahwa guru harus menuntun dan mengembangkan potensi murid untuk berkembang sesuai kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zamannya. Hal ini sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berpusat pada pemenuhan kebutuhan belajar murid. Lantas bagaimana keterkaitan antar materi? Dari filosofi Ki Hajar Dewantara, peran dan nilai guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, dan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid. Keterkaitan antar materinya adalah yang pertama, dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, adanya konsep taman siswa atau pendidikan untuk kehidupan, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang holistik, tidak hanya berfokus pada aspek akademik siswa, tetapi juga pada pembentukan karakter siswa, pembentukan moral siswa, dan pembentukan keterampilan hidup siswa. Pada materi peran dan nilai guru penggerak, keterkaitan antar materinya adalah yaitu mendorong perubahan dan inovasi dalam pendidikan. Nah, hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menekankan pendidikan membentuk karakter dan moral siswa. Keterkaitan antar materi dengan visi guru penggerak adalah yaitu mencakup pandangan siswa tentang masa depan pendidikan yang lebih baik. Visi guru penggerak ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menekankan pentingnya pendidikan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan mengembangkan potensi murid. Yang keempat, keterkaitan antar materi dengan budaya positif adalah mencakup konteks pendidikan, yaitu sikap, norma, dan nilai-nilai menciptakan lingkungan belajar yang aman, lingkungan belajar yang mendukung dan memotivasi siswa. Hal ini juga sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitunya menekankan pendidikan yang menghormati martabat dan keunikan setiap individu. Dan keterkaitan antar materi dengan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid adalah yaitu pendekatan pendidikan yang berfokus pada kebutuhan individual setiap murid. Hal ini sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara, yaitunya taman siswa menekankan adanya pendidikan yang inklusif, menghormati keragaman yang ada dari setiap peserta didik, dan memberikan ruang bagi perkembangan penuh potensi setiap murid. Dan keterkaitan antar materi ini juga ada dalam konteks pendidikan. Kaitan antara materi filosofi Ki Hajar Dewantara, peran dan nilai guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, dan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid dalam konteks pendidikannya adalah untuk menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pengembangan karakter,
serta potensi penuh setiap murid. Nah, hal inilah yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara. Sekian koneksi antar materi saya pada modul 2.1 Pendidikan Guru Penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.